Selamat siang, anak-anak hebat. Selamat siang, Bu. Mari kita belajar dengan penuh semangat bersama saya, Ibu Yulia Rahayu, pada siang hari ini. Masih semangat? Masih dong, Semangat, Ibu. Bu. Oke, baik. Terima kasih atas semangatnya. Ibu mau tanya nih, sudah lama kita nggak ketemu, sudah 1 minggu. Apa kabarnya nih anak-anak kelas 7 nih? Sehat, Ibu. Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Baik ya. Oke, yang penting masih tetap semangat supaya nanti dapat belajar dengan baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu bisa minta bantuan Martalina untuk memimpin doa? Bisa, Bu. Oke, terima kasih Martalina untuk doa yang baik. Oke, Bu. Selanjutnya, Ibu mau cek kehadiran dulu. Coba kalian lihat ke samping, ke depan, ke belakang tempat kalian duduk. Adakah temanmu yang tidak hadir? Udah hadir semua, Bu. Oke, baik. Semuanya hadir ya? Oke, Bu. Tidak ada masalah ya, semuanya hadir. Eva hadir? Hadir, Ibu. Hari hadir? Hadir, Bu. Martalina hadir? Hadir, Bu. Erika hadir? Permisi tadi sebentar ke toilet, Bu. Oh ya, Musli bagaimana Musli ini? Belum masuk, Izin, Bu. Bu. Mungkin bentar Oh, lagi. belum masuk. Oke, baik. Sutanto, gimana? Hadir nggak? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, oke. Kemarin sakit perutnya sudah sembuh ya? Oke, baik. Hari sepatu kamu yang disembunyikan kemarin sudah ditemukan? Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Terima Susanto yang kasih. nyembunyikan, Bu. Susanto kemarin. Oke, Susanto jangan nakal ya. Nggak boleh Ya, begitu. Bu. Barang kawan tidak boleh disembunyikan. Ya, Ya, Bu. baik. Makanya perutnya sakit, Bu. Oh iya, begitu ya. Lain kali nggak boleh begitu lagi. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini, Ibu mau mengajak kalian bersama untuk mendalami materi kemampuan dan keterbatasanku, elemen peserta didik, fase yang D. Nah, tema yang kita bahas adalah aku memiliki kemampuan. Nah, dalam tema aku memiliki kemampuan ini, terlebih dahulu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa sih yang mau kalian capai setelah kalian belajar bersama Ibu di hari ini tentang aku memiliki kemampuan? Nah, diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini, kalian sebagai peserta didik mampu mengidentifikasikan kemampuan dan keterbatasannya, menyikapinya secara positif, dengan menerima kemampuan dan keterbatasan, sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan agar mengembangkan diri secara bertanggung jawab. Oke, baik. Nah, siapa yang masih ingat pertemuan kita pada kesempatan yang lalu? Adakah yang masih ingat? Aku Citra anak yang unik, Bu. Oke, baik. Bagus sekali, Martalina. Ternyata kamu pembelajar ya. Oke, mari kita kasih tepuk tangan dong untuk Martalina. Oke, terima kasih. Baik, secara umum Ibu mau mengingatkan kembali ya, pada pertemuan sebelumnya, kita itu sudah membahas tentang manusia sebagai citra Allah yang diciptakan. Manusia itu serupa, secitra, segambar dengan pribadi Allah sendiri. Nah, sejauh yang terlukis dalam kitab suci, istilah citra Allah ini hanya dikenakan pada manusia saja, karena manusia dikaruniai martabat luhur dan secara istimewa Allah telah memberi karunia khusus berupa akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Yang harapannya bila manusia menggunakannya dengan bijaksana, ini untuk dapat kelangsungan hidupnya. Nah, dengan cara menjaga, merawat, dan memelihara seluruh alam dan seisinya. Namun, tentu saja Allah itu tidak begitu saja meminta kita melaksanakan kehendaknya. Allah mengaruniakan kemampuan kepada kita untuk kita gunakan dengan baik ketika kita diberi kesempatan untuk hadir di dunia ini. Nah, sekarang Ibu minta tolong nih
tolong jawab pertanyaan Ibu. Eh, mau Ibu apa namanya? Mau Ibu tunjuk apa tunjuk jari sendiri nih? Ibu tunjuk aja. Oh, Ibu tunjuk aja. Baik, yang pertama Ibu mau kasih pertanyaan buat Hari deh. Hari, Ya, coba kamu sebutkan kemampuan apa sih yang kamu miliki? Lebih dari 3 ya? saya bisa menyanyi, Bu. Menyanyi, oke. Kemudian bisa olahraga, bulu tangkis Oke, sama voli, Bu. oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Yang Coba lain, diingat-ingat, coba diingat-ingat. Apa lagi? apa ya? Kemampuannya Menari juga bisa, Bu. Menari Oh, sedikit. menari. Ya, Ya, nari apa? Amin. nari nari Dayak, Bu. Nari Dayak. Oh, nari Dayak. Tarian Kuda Dayak, lumping ya. nggak bisa? Nari kuda lumping nggak bisa? Kudanya ndak ada, Bu. Oh ya, ya, ya. Oke, baik. Baik sekali. Sudah banyak memberi apa nih namanya? Memberi menyampaikan tentang kemampuan yang sudah dimiliki. Selanjutnya, Ibu mau tanya lagi untuk Susanto. Nah, coba deh sekarang kamu sebutkan sikap positif terhadap kemampuan. Sebutkan contoh sikap positif terhadap kemampuan. Ayo, kamu sebutkan. 2 juga boleh, 3 juga boleh. Ya, kemampuan saya artinya bisa Mazmur, Bu. Terus Oke, ada nah, lagi? sikap dari positif dari contohnya bisa memberikan eh, mengajar anak Ya, kami. oke, Nah, baik. kemampuan yang saya miliki mungkin se- nah artinya dari anak SMP kan kita bisa kasih anak sekolah minggu. Nah, itu kemampuan dari saya bisa Mazmur sedikit, Bu. Ya, Gitu. itu aja. Itu aja. Oke, baik sekali. Nah, semakin dikembangkan ya kemampuannya Ya, untuk Bu. melayani Tuhan dan sesama. Yang Ya, Bu. terakhir nih, Ibu mau tanya untuk Martalina aja deh. Nah, Iya, Bu. Martalina, coba sebutkan contoh sikap negatif terhadap kemampuan. Iya, Bu. Sikap negatif terhadap kemampuan kita yaitu eh, menyembunyikan kemampuan kita itu, Bu. Artinya seperti talenta kemampuan Susanto tadi bermasmur, tapi dia Mm-mm. tidak mau bermasmur begitu, Bu. Jadi Oke, mendiamkannya, oke. tidak mengembangkannya. Ya, malas dan tidak mau berlatih itu Iya, intinya ya. Oke, iya, Bu. baik. Terima kasih untuk jawaban anak-anak ibu yang hebat. Coba kita kasih tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oleh. Oke, baik. Selanjutnya, ibu mau ngajak kalian nonton nih. Kalian udah biasa nonton kan? Nah, Masih. oke. Ibu mau ngajak kalian nonton. Mana ini ya? Ya, ini. Nah, judulnya Scarlet. Ada suaranya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak kedengaran suaranya ya? Nggak ada, Bu. Oh, nggak apa-apa. Berarti coba disimak aja jalan ceritanya ya. Ini cuma 3 menit kok. Ya.
Hah? Hah? Oke, baik. Sudah dilihat bersama kan isi filmnya kurang lebih seperti apa? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, setelah nonton, kita belajar lagi yuk. Nah, minggu yang lalu, Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, sekarang silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan pada kesempatan minggu yang lalu. Baik, Ibu kasih waktu 30 detik dari sekarang. Oke, sudah ya? Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya? Nah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. di slide ini, Ibu menyediakan 3 pertanyaan untuk kamu diskusikan bersama teman-temanmu. Yang pertama, jelaskan pentingnya mengenali potensi diri. Yang kedua, jelaskan apa yang harus kalian lakukan terhadap kemampuan diri. Yang ketiga, faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan. Nah, kalian bisa berdiskusi bersama teman, mencari jawaban bersama teman. Tadi Ibu sudah menyediakan film untuk kalian kaji lebih dalam supaya kalian bisa memikirkan bersama jawaban dari pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Oke, sekarang Ibu kasih waktu kalian buat berdiskusi ya. Oke, Oke, Bu. oke, 10 menit pre-memori selesai diskusinya. Nah, sekarang waktunya bagi kalian untuk menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kalian. Oke, ayo berani tampil itu baik loh. Sudah siap dengan jawabannya masing-masing kan? Oke, dari kelompok 1 silahkan maju untuk menyampaikan hasil dari pembicaraan bersama, diskusi bersama dengan teman-teman. Nah, kertas yang tadi sudah Ibu bagikan itu nanti ditempelkan di papan tulis ya sebagai hasil diskusi kalian. Nah, Baik, Bu. oke, baik. Sudah selesai semua diskusi, sudah presentasi di depan. Berikutnya, sebelum menutup kegiatan, Ibu mau memberi kalian video sebagai penguatan supaya kalian lebih bersyukur atas kemampuan yang kalian miliki. Nah, judul filmnya ini adalah Ngeluh. Nah, Kan sayang gitu ya. Lah sitah kaipit ceritanya. oke, cukup. Itu adalah video penguatan eh, untuk kita lebih bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saatnya kita refleksi. Nah, sebagai pertanyaan refleksi, di sini Ibu sudah sediakan, namun nanti kalian menulisnya di kertas saja atau di buku saja ya, supaya Baik, nanti Bu. dapat dikumpulkan. Baik, Ya, Bu. ya. Nah, coba disimak dengan baik. Pertanyaannya adalah, apa sih yang kalian dapat setelah selesai pelajaran ini, bagaimana Anda dapat mengembangkan kemampuan yang sudah Allah berikan? Nah, kamu bisa memikirkan kembali dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal. Kalian tonton video yang pertama dan video penguatan.
Nah, kamu berilah jawaban kamu di kolom ini dan kamu rencanakan terhadap kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kamu. Nanti kamu tuh mau melakukan apa? Kamu tulis di sini. Nah, nanti akan Ibu kasih penilaian. Oke, baik. Sudah paham tentang Paham, Bu. refleksi ini? Oke, Paham, Bu. baik. Sudah, Kalau Bu. sudah. Oke, baik. Bagus sekali. Nah, berikutnya, Ibu mau menyampaikan untuk kegiatan kita di pertemuan kita berikutnya. Sekalian, Ibu mau ngasih peneguhan buat kalian. Nah, sejak awal, Allah itu telah menganugerahkan kemampuan yang berbeda-beda pada kita manusia. Tujuannya adalah untuk saling membantu dan saling mengembangkan sesama. Sikap yang dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki itu hendaknya kita itu penuh rasa syukur, rendah hati, dan melatih diri dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat, serta jangan lupa melibatkan Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Lalu, kamu juga harus pahami kemampuan yang kita miliki itu ternyata ada penghambatnya. Nah, faktor penghambatnya itu apa? Seperti yang Martalina tadi sampaikan, malas, kemudian tidak mau bertanya, tidak mau mencoba. Lalu, bagaimana sih Bu cara mengembangkan kemampuan kita supaya kita lebih eksis ya, kalau bahasa anak zaman sekarang, lebih apa namanya? Apa sih namanya istilahnya tuh lebih mampu ketika kita menghadapi masa depan. Nah, tentu saja kita harus berlatih terus tanpa takut salah atau gagal, banyak bertanya dan banyak belajar. Eh, untuk pertemuan kita selanjutnya, Ibu mau ngasih peneguhan untuk kita semua ya. Nah, sejak awal Allah telah menganugerahkan kemampuan yang berbeda-beda kepada manusia. Nah, tujuannya agar kita sesama manusia itu bisa saling membantu dan saling mengembangkan sesama. Lalu, adapun sikap yang dikembangkan terhadap kemampuan yang sudah kita miliki, itu hendaknya kita sebagai manusia bisa lebih bersyukur, rendah hati, dan melatih diri terus-menerus dengan tekun. Kemudian, kita juga hendaknya disiplin terhadap diri sendiri dan memiliki tekad yang kuat. Jangan lupa juga untuk menyertakan Tuhan dalam setiap perjalanan langkah hidup kita. Nah, ternyata faktor penghambatnya itu ada loh dalam kita mengembangkan kemampuan. Misalnya, seperti yang tadi Martalina bilang, malas, kemudian tidak mau bertanya, atau tidak mau mencoba. Lalu bagaimana sih Bu cara mengembangkan kemampuan itu? Nah, tentu saja kemampuan itu tidak serta-merta kita tuh langsung menjadi orang hebat. Tidak seperti itu. Kita itu perlu berlatih terus tanpa takut salah atau gagal. Kemudian kita juga jangan malu untuk bertanya dan banyak belajar. Nah, proses belajar kan tidak harus kita ketemu dengan buku gitu. Kamu sekarang punya HP yang bisa kamu pakai buat menjelajah dunia. Nah, kamu gunakanlah HP itu dengan hal-hal yang baik saja, untuk hal-hal yang baik saja. Ya, oke, baik. Yang lalu yang ketiga, tuh carilah teman atau bergaul dengan orang yang memiliki hobi yang sama. Misalnya suka sepak bola atau suka masak. Nah, atau suka bola voli atau apa saja yang punya hobi yang sama agar kita dapat saling mengembangkan. Oke, baik. Berikutnya, Ibu mau mengasih informasi kepada kalian bahwa pertemuan ini ada 3 penilaian yang Ibu berikan kepada kalian. Yang pertama, selama kalian berdiskusi kelompok itu ada nilainya loh. Kemudian refleksi tadi juga ada nilainya. Kemudian juga selama diskusi, Ibu juga mengamati sikap-sikap kalian. Oke, baik Ibu rasa untuk pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini cukup sampai di sini saja. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan, anak-anak Pas, semua? Ibu. Pas, Ibu. Oke, oke, Sudah baik. jelas, Bu. Kalau sudah jelas, sekarang mari kita ambil sikap doa. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Ibu bisa minta bantu Erna untuk memimpin doa? Ya, Bu. Boleh, Bu. Ya. Teman-teman, Ibu Guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Erna untuk doa yang meneguhkan. Ya, Bu. Baik, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Amin, Bu. Amin. Terima kasih, Amin. Bu. Saya, Kak? Ya, langsung. Ya, langsung, Bu. Oke. Sejauh dari saya lihat tadi video Ibu Yulia Rahayu, dari segi presentasi dan juga pemaparannya tadi cukup bagus, ya, kata-katanya jelas, bahasanya juga mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian slide-slide-nya tadi di PPT itu juga sangat menarik, ya. Itu bisa menggugah minat belajar anak dalam belajar ketika kita menyampaikan PPT itu dengan gambar-gambar yang menarik juga, yang mendukung dan sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Nah, itu yang saya lihat dari presentasi Ibu Yulia tadi. Saya melihat sudah bagus. Kemudian kekurangannya adalah mungkin karena tadi terkendala dengan apa ya, jaringan atau koneksi yang kurang bagus, jadi sehingga agak ada terputus-putus tadi, Bu. Itu saja dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.